Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Hari ini bakal ngomongin tentang kegagalan. Setiap kita kadang mikir bahwa jalan hidup orang lain itu lancar-lancar aja gitu, itu aja. Tapi ternyata kebanyakan orang gitu ya, pasti pernah gagal. Dan aku pengen juga ngebagi tentang kegagalan aku. Mungkin buat kalian yang nonton ini lagi di fase yang mungkin gak mau bergerak karena keseringan gagal gitu. Aku juga ya bukan hal asing bagiku tidak bergerak karena pernah gagal gitu. Tapi ya lama-kelamaan ya kita harus tetap bergerak. Oke, kegagalan ini yang teringat ya aku ya. Kegagalan pertama yang aku rasakan itu di 2013 pada saat aku SMA. Aku ikut lomba silat O2SN waktu SMA tuh. Jadi aku nggak dapat juara. Tahu lah ya kalau misalnya anak-anak atlet pada tahu lah ya rasa sakitnya saat latihan gitu ya, karena pakai fisik benar-benar yang seleo, hantam, jatuh pasti ngerasain gagal gitu kan, nggak juara. Wah, luar biasa, sakit fisik gitu kan, sakit perasaan dan pikiran. Tapi namanya SMA waktu itu, jadi tetap punya semangat yang tinggi masih. Nah, kemudian pada saat kuliah, kegagalan pada saat kuliah itu aku ngerasa gagal dan memang gagal gitu ya. Aku ikut, memang nggak tahu lah jiwaku ini kenapa mau ikut hal-hal kayak gitu ya. Putra putri kampus sudah seleksi dari, nggak tahu, ada fisik dari ini, rambutnya di ini periksa, kemudian kulit tangannya, kemudian kulit kakinya, tinggi badannya, kemudian ada sesi wawancara dan bakat waktu itu. Dan sekali lagi aku gagal, bahkan untuk jadi finalis aku nggak masuk gitu. Kemudian ikut RKTI waktu itu sama teman aku berdua. Dan setelah bermalam-malam sampai malam gitu, hiperbola ya, dan begitu adanya ternyata gagal. Yang temanku ini biasanya dia berhasil aja gitu untuk KTI. Aku merasa bersalah gitu. Pasti kalian juga pernah ngerasain sebersalah itu gitu. Aku merasa bersalah karena dengan kehadiranku dia nggak menang lagi, yang biasanya dia menang terus untuk hal-hal ilmiah. Kemudian untuk aku ikut BEM gitu. Kemudian hari itu jadi pokoknya punya tempat yang strategis lah ya. Nah, pertama aku merasa gagal pada saat audiensi tentang kebijakan dari kampus. Kita di luar audiensi, kita di forum kita sendiri, kita udah tanda tangan, stempel, kita bakal menolak keputusan dari kebijakan ya tersebut. Tapi di dalam itu ternyata teman-teman semua menyetujui. Aku ngerasa gagal untuk ngajak mereka tetap di posisi kita. Hari itu kebijakan anggaran yang tidak 100% kita terima, tapi di dalam itu mereka menyetujui untuk ada pembagian lah waktu itu, pembagian anggaran. Dan aku merasa gagal untuk ngajak mereka mempertahankan argumen di dalam audiensi. Terus masih di BEM gitu, seputar BEM, waktu aku LPJ-an sama teman-teman di BEM, LPJ kita ditolak dengan voting 3-0 gitu. 3-0 astagfirullahaladzim, 3-2 karena 5 lembaga gitu. Dan 3 untuk tolak, 2 untuk terima. Sekali lagi aku merasa gagal menjalani BEM gitu ya, karena ditolak oleh teman-teman gitu laporan pertanggungjawabannya. Kemudian aku juga ikut Putri Muslimah. Nggak tahu ya kenapa hidup ini
jalannya di keputrian seputar yang ajang-ajang pemilihan seperti itu, aku nggak tahu juga. Dan aku udah masuk 20 besar gitu. Ternyata apa yang aku cari, memang aku tidak terlalu melihat gitu kan. Ternyata apa yang aku cari gitu dengan apa yang aku dapat tidak sesuai di situ. Akhirnya ya gagal. Cuma 20 besar, nggak sampai 10, 6 atau 3 besar gitu. Jauh banget. Yang merasa gagal lah di situ. Kemudian aku kemarin yang terakhir banget, aku nyantri kan. Kemudian qadarullah, karena bisa dibilang paling tua di situ, jaga tugas jadi PJ ibadah gitu. Setelah aku megang tugas itu kan, aku menjaga idealisme aku kan, supaya bisa menjaga ibadah orang lain, supaya aku tuh tidak menjadi orang yang gimana ya sebutannya, melalaikan sesuatu, bukan tidak menyepelekan mungkin ya tugas tersebut. Jangan nanti jadi pembenaran. Jadi aku mungkin tidak menyesuaikan diri sama keadaan teman-teman, karena memang di situ tempat menyantri sambil kuliah gitu kan. Jadi aku menyadari diriku tuh ketus banget, jahat banget. Merasa bersalah sama teman-teman, padahal aku pernah di posisi itu dan mereka tuh ada circleku. Tapi karena aku untuk menjaga idealisme tadi, aku tuh lumayan menjauh gitu dari mereka, karena sebelumnya aku tuh sangat dekat gitu. Ternyata itu bukan jalan yang baik. Akhirnya itu kan takdir Allah ya, tapi ya tidak ada tapi. Ada 2 teman pada saat aku yang pegang PJ itu gitu, 2 teman yang keluar dari pondok kan. Kalau kalian mau hujat aku terima. Aku merasa norak dalam dalam berdakwah gitu. Benar kan ya, mereka orang-orang yang juga butuh untuk selalu diajak gitu kan. Aku kurang memaklumi, kurang memahamin ya. Kalau memaklumi itu sewajarnya, kalau memahami itu ya harus memahami, mendekati gitu. Aku ngerasa bersalah karena aku tidak memahami mereka dengan keadaan mereka dengan baik. Aku merasa gagal untuk menjadi PJ di situ. Ya itulah ceritaku. Kemudian mungkin kalian bertanya gitu ya, apa nih kesimpulan apa dan apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa aku ambil sih banyak. Misalnya dari KTI aku bisa pada saat skripsi gitu kan, dari KTI itu temanku ngajarin untuk praparase, jadi aku lumayan bisa praparase. Jadi koreksi plagiat skripsiku aku aman, dosenku nggak banyak komentar di situ. Kemudian pada saat ngebem ya aku harus banyak belajar lagi tentang kepemimpinan gitu. Dan di masalah PJ ibadah tadi, mungkin kedepannya harus mengerti dan jangan norak. Maaf ya, mungkin temanku ngelihatnya, maaf ya, aku norak banget waktu itu ngajaknya gitu, terlalu ketus. Sedangkan aku kalau digituin tuh kayak aku nggak mau gitu. Ini nggak di semua hal ya, khusus di tempat waktu itu memang beda target orang yang kita ajak, beda treatment ya, beda cara gitu. Nah kemudian kesimpulan dari cerita ini asik, kesimpulannya adalah kita ngerasa gagal di hasil, tapi aku memang ngerasa gagal di hasil, tapi menurutku aku berproses. Prosesnya itu yang betul-betul jadi pelajaran buat aku sekarang. Aku bisa tahu banyak hal gitu dari proses yang aku jalani waktu itu, dan aku sekarang jadi bersyukur dari apa-apa yang aku lewatin waktu itu. Nah untuk kedepannya
aku bisa dapat banyak insight gitu ya, dan semoga aja aku ingat untuk ke depan apa-apa yang harus aku lakukan, karena aku sudah pernah kalau ketemu lagi dengan momen-momen seperti yang aku lewatin tadi gitu. Mungkin untuk kalian yang pernah gagal dan merasa bersalah, kita sama. Dan keep the faith, semangat terus, karena walaupun kita pernah salah, kita pernah dosa, Allah itu selalu membuka pintu maaf dan pintu tobatnya. Masya Allah, ceramah lagi aku. Oke guys, itu untuk cerita hari ini, semoga ada manfaatnya dan semangat terus buat kalian. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.